Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai budget penaksiran. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri, Sindri Anista, dan teman saya Raihan Amalia. Baik, materi yang akan kita bahas adalah yang pertama pengertian budget penaksiran, kemudian budget operasional, budget keuangan, urutan budget operasional, dan yang terakhir urutan budget keuangan. Apa itu budget penaksiran? Budget penaksiran adalah budget yang memuat seluruh taksiran, baik mengenai kegiatan perusahaan dalam periode tertentu yang akan datang, maupun taksiran mengenai keadaan keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Budget ini dibagi menjadi kedua kelompok, yang pertama budget operasional dan yang kedua budget keuangan. Budget operasional, budget ini adalah budget yang berisi mengenai taksiran-taksiran yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang yang meliputi dua sektor. Yang pertama, sektor penghasilan, ialah pertambahan aktiva perusahaan yang mengakibatkan bertambahnya modal sendiri. Namun, bukan karena adanya penambahan setoran modal baru dari para pemiliknya. Dan juga bukan karena adanya penambahan hutang baru yang diperoleh dari kreditur. Sektor penghasilan terdiri atas dua, yang pertama subsektor penghasilan utama, yang kedua subsektor penghasilan bukan utama. Selanjutnya ada sektor biaya, ialah pengurangan aktiva perusahaan yang mengakibatkan berkurangnya modal usaha, tetapi bukan karena adanya pengurangan ataupun pengambilan kembali modal pemiliknya, dan juga bukan karena adanya pengurangan ataupun pelunasan utang kepada kreditur. Sektor biaya terdiri atas dua, yang pertama subsektor biaya utama dan yang kedua adalah subsektor biaya bukan utama. Biaya utama tadi terdiri dari biaya pabrik, biaya administrasi, dan biaya pemasaran. Untuk biaya pabrik ini adalah semua biaya yang terdapat dalam lingkungan atau ruang tempat kegiatan pabrik atau produksi dilakukan. Jadi dalam perusahaan manufaktur terdapat 3 komponen biaya pabrik, antara lain biaya bahan mentah, upah tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik tidak langsung. Maksudnya di sini biaya bahan mentah yaitu nilai dari seluruh bahan yang diolah selama proses produksi untuk diubah menjadi barang yang siap dijual. Sedangkan upah tenaga kerja langsung adalah upah yang diberikan kepada tenaga kerja yang bertugas di bagian proses produksi bahan baku untuk kemudian diubah menjadi barang yang sudah siap untuk dijual. Dan yang terakhir biaya pabrik. Biaya pabrik tidak langsung ini adalah seluruh biaya yang terjadi dalam lingkungan pabrik namun tidak secara langsung berhubungan dengan kegiatan proses produksi barang. Kemudian biaya administrasi. Biaya administrasi ini adalah semua biaya yang terdapat dalam lingkungan atau ruang tempat kegiatan administrasi dilakukan. Jadi biaya ini yang dibutuhkan dalam proses pembuatan pembuatan produk tadi. Kemudian yang ketiga biaya pemasaran, yaitu semua biaya yang dilakukan untuk keperluan kegiatan pemasaran. Contoh, mereka memiliki sales untuk mempromosikan produk tadi, maka dikeluarkanlah biaya pemasaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagian berikut ini. Ya, subsektor biaya utama terbagi menjadi 3, biaya pabrik, kemudian biaya administrasi, dan biaya pemasaran. Untuk biaya pabrik itu ada biaya bahan mentah, upah tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik tidak langsung, seperti bahan pembantu, oli, solar, kemudian ada upah tenaga kerja tidak langsung, biaya listrik pabrik, biaya pemeliharaan mesin, biaya reparasi mesin, biaya asuransi mesin, depresiasi mesin, biaya pemeliharaan gedung, biaya perbaikan gedung, kemudian ada biaya asuransi gedung dan depresiasi gedung. Untuk biaya administrasi, itu ada biaya bahan pembantu misalnya seperti kertas, tinta, printer, alat tulis, dan lain-lain. Kemudian ada gaji karyawan administrasi, ada biaya listrik, biaya pemeliharaan alat, kemudian ada biaya reparasi alat, depresiasi alat, dan biaya pemeliharaan gedung, kemudian ada biaya perbaikan gedung dan depresiasi gedung. Untuk biaya pemasaran itu ada biaya bahan pembantu misalnya jasa angkut, bensin, dan lain-lain, kemudian gaji karyawan pemasaran, biaya listrik, biaya pemeliharaan alat, kemudian ada biaya reparasi alat, depresiasi alat, biaya pemeliharaan gedung, biaya perbaikan gedung, depresiasi gedung, biaya promosi, dan biaya kirim penjualan.
Terus selanjutnya budget operasional dapat pula disebut sebagai budget laba rugi ataupun profit ataupun loss budget. Atas dasar kelengkapan isinya, budget laba rugi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama budget induk laba rugi, ialah budget yang berisi taksiran-taksiran secara garis besar dan belum dijabarkan secara terperinci, sehingga belum dapat berfungsi sebagai pedoman kerja atau sebagai alat evaluasi kerja. Yang kedua, budget pendukung laba rugi, ialah budget yang berisi taksiran-taksiran yang lebih terperinci, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasi kerja, dan sebagai alat evaluasi. Selanjutnya ada budget pendukung laba rugi. Yang pertama itu budget penjualan, yang kedua budget produksi, yang ketiga budget upah tenaga kerja langsung, yang keempat budget biaya pabrik tidak langsung, yang kelima budget biaya pabrik tidak langsung, yang keenam budget biaya administrasi, dan yang ketujuh budget biaya pemasaran, yang kedelapan budget penghasilan bukan utama, dan yang terakhir budget biaya bukan utama. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah budget keuangan. Budget keuangan merencanakan tentang keadaan atau posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Sedangkan yang dimaksud dengan posisi keuangan perusahaan adalah keadaan aktiva atau harta, keadaan utang, dan keadaan modal sendiri perusahaan pada periode tertentu. Jadi kita harus tahu posisinya harta berapa, utang berapa, dan modal berapa. Kemudian budget keuangan ini dapat pula disebut sebagai budget neraca. Jadi berdasarkan komponen pembentuknya, budget neraca dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu budget induk neraca dan budget pendukung neraca. Budget induk neraca ialah budget yang menggambarkan posisi harta, utang, dan modal sendiri dari sebuah perusahaan untuk satu periode yang akan datang. Jadi anggaran ini hanya menjadi gambaran kondisi posisi keuangan perusahaan saja ya, tidak melihat keseluruhan yang menggambarkan. Sedangkan untuk budget pendukung neraca ini merupakan budget yang menggambarkan tentang posisi harta, utang, dan modal sendiri dari perusahaan yang merupakan gambaran lebih rinci dari induk neraca. Kalau yang ini lebih rinci dia dibandingin yang tadi. Yang mana budget induk neraca yang hanya berupa taksiran posisi keuangan perusahaan, budget pendukung ini lebih mendetail penjelasannya, angka-angkanya yang terdapat di dalamnya. Terus selanjutnya yang termasuk ke dalam budget pendukung neraca, yang pertama itu ada budget kas, yang kedua budget piutang, yang ketiga budget persediaan barang, yang keempat budget perubahan aktiva tetap, dan yang terakhir budget utang. Dan selanjutnya ada urutan penyusunan budget operasional. Yang pertama itu alternatif pertama, besarnya penjualan ditentukan oleh besarnya produksi, dan yang alternatif kedua, besarnya produksi ditentukan oleh besarnya penjualan. Selanjutnya ada urutan penyusunan budget operasional. Di sini ada keterangannya, garis lurus menunjukkan pengaruh langsung dan garis putus-putus menunjukkan pengaruh tidak langsung. Budget penjualan berpengaruh langsung terhadap budget biaya pemasaran, dan budget penjualan berpengaruh langsung terhadap budget unit yang akan diproduksi, dan budget unit yang akan diproduksi berpengaruh langsung terhadap budget tentang bahan mentah, dan berpengaruh langsung terhadap budget upah tenaga kerja langsung, dan berpengaruh langsung juga terhadap budget biaya pabrik tidak langsung. Dan budget tentang bahan mentah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, budget unit kebutuhan bahan mentah, yang kedua budget pembelian bahan mentah, dan yang ketiga budget biaya bahan mentah. Selanjutnya, budget unit yang akan diproduksi tidak berpengaruh langsung terhadap budget biaya administrasi. Kemudian bisa kita lihat di sini, ini adalah alur urutan penyusunan budget keuangan ya. Untuk tanda panah itu menunjukkan pengaruh langsung. Budget penjualan berpengaruh langsung kepada budget kas, kemudian juga berpengaruh langsung kepada budget unit yang akan diproduksi, kemudian juga berpengaruh langsung kepada budget piutang, dan juga budget penjualan berpengaruh langsung kepada budget biaya administrasi.
Untuk budget unit yang akan diproduksi ini berpengaruh langsung kepada budget unit kebutuhan bahan mentah, kemudian juga berpengaruh langsung kepada budget upah tenaga kerja langsung, budget biaya pabrik tidak langsung, budget biaya administrasi, dan budget biaya pemasaran. Ya. Untuk budget unit kebutuhan bahan mentah tadi ini berpengaruh langsung kepada budget pembelian bahan mentah dan juga budget biaya bahan mentah. Sedangkan untuk budget pembelian bahan mentah ini berpengaruh langsung kepada budget kas dan budget utang. Ya. Untuk keempat budget tadi seperti budget upah tenaga kerja langsung, budget biaya pabrik tidak langsung, budget biaya administrasi, itu dia berpengaruh langsung kepada budget kas. Begitu juga dengan budget piutang, budget persediaan, budget perubahan aktiva tetap, budget modal sendiri juga berpengaruh langsung kepada budget kas.